crever! Okay, let's go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana kabar kalian? Para penonton yang fasih berbahasa Prancis. Asa kemampuan kalian di film yang satu ini, di mana film yang akan kita bahas kali ini berjudul Skeletor 2023. Kira-kira film apakah ini? Oke, daripada kalian penasaran, mending langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana hutan Voges yang berada di negara kelahiran pemain bola pitak legendaris Zinedine Zidane. Di sebuah kabin, seorang bocil bernama Lucas sedang menjalani pelatihan keras dari ayahnya untuk menahan kereta suluh. Meski Lucas sudah tidak kuat, Louis yang tidak ingin putranya kelemar-kelemar terus menambah beban. Muak dengan perlakuan kasar sang ayah, Lucas yang sakit hati pun langsung kabur. T'es vraiment qu'un bon à rien! Lucas! Sementara itu, di sisi lain, sahabat Lucas yang bernama Matt terlihat kegirangan saat mendapatkan sepeda baru dari ayahnya. Namun, sesaat kemudian, Matt yang melihat Lucas tersandung-sandung ke dalam hutan bergegas mengejar sahabatnya itu. Saat Matt heran melihat pipi Lucas, perhatian mereka pun teralihkan oleh sebuah bunker tua peninggalan zaman perang. Sesaat kemudian, kesedihan Lucas pun sirna setelah puas bermain dengan sahabatnya. Lantas, Lucas yang tak ingin orang tuanya khawatir langsung pamit untuk pulang. Di saat itu pula, Matt meminta Lucas untuk melawan jika ayahnya terus melakukan tindakan kekerasan. Di keesokan harinya, sang ayah yang merasa mulutnya asem meminta Lucas untuk mengambilkan udut. Namun, Lucas yang sudah diwanti-wanti ibunya langsung menolak. Karena sang ayah telah berjanji untuk berhenti mengudut. Non, je te les donnerai pas. Putain! Si gobloy, hanya karena perkara sebatang udut, Louis yang meleng pun menabrak Matt yang sedang bersepeda. Menyadari Matt telah tewas, bukannya bertanggung jawab, Louis yang panik malah berusaha menghilangkan barang bukti. Sungguh tak manuk akal. Setelah Lucas melihat kegilaan itu, Louis pun seakan meminta Lucas untuk merahasiakan hal ini dari siapapun. Singkat waktu, Frank yang panik terlihat menanyakan keberadaan putranya pada Louis. Ia merasa khawatir karena sejak tadi pagi Matt yang pergi bersepeda belum juga pulang. Namun, jelas saja, Louis yang telah menabrak Matt pura-pura gobloy dan mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa. Dois déjà être rentré. On a vu personne. Setelah itu, Louis pun bergegas pulang. Di saat yang sama, Frank heran saat melihat Lucas yang menangis, seolah-olah sedang memendam sesuatu. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Lucas kini sudah dewasa dan memiliki pasangan kumpul kebo bernama Julie. Di saat itu pula, ia pun syok parah saat mendapatkan kabar bahwa kedua orang tuanya telah meninggoy akibat kebakaran. Singkat cerita, Julie dan sahabatnya yang bernama Arman terlihat menemani Lucas untuk menghadiri pemakaman orang tuanya. Sesudah pemakaman, Lucas hanya bisa melangak-pelongo saat melihat reruntuhan rumahnya yang hangus terbakar. Lucas pun menyayangkan karena tidak ada sedikit pun warisan yang bisa orang tuanya tinggalkan untuk dirinya. Daripada tidak ada satupun barang yang bisa dibawa, Lucas pun berniat membawa mesin permainan ini saja. Wah, génial. J'aurais adoré avoir un truc comme. Di tengah beres-beres, Lucas terlihat canggung saat kembali bertemu dengan ayah mendiang sahabatnya yang kini menggunakan kursi roda. Setelah berkenalan dengan Arman dan Julie, Frank meminta maaf karena tak bisa ikut ke pemakaman. Lantas, Frank pun mengajak Lucas dan kedua rekannya untuk mampir dan ngopi-ngopi dulu.
Karena sudah lama juga Frank tidak bertemu sahabat dekat mendiang anaknya ini. Namun, meski Lukas berusaha menolak, Julie yang merasa tidak enak langsung menyanggupinya. Lantas, apa boleh buat, Lukas pun meminta Arman untuk membereskan barang dan menyusulnya ke rumah Frank. Sontak, Arman pun kagum dengan kekuatan kakek-kakek ini. Di dalam rumah Frank yang hidup sendiri setelah kematian anak istrinya, mulai menceritakan awal mula dirinya menderita kelumpuhan. Frank yang berprofesi sebagai tukang kayu, suatu hari harus mengalami kecelakaan dan tertabrak oleh kereta suluh yang ia bawa menuruni gunung. Saat Julie merasa penasaran dengan cara kerja kereta suluh, Frank langsung mengajak mereka pergi ke bengkel kerjanya. Faut faire attention. Si gobloy, hampir saja Frank pun meminta Julie untuk berhati-hati karena bisa-bisa mulutnya menjadi slebeo tersahabat gergaji mesin. Kemudian, Frank meminta Lukas untuk mengambil miniatur kereta suluhnya. Lucas, tu peux m'attraper le truc là-haut, s'il te plaît? Quoi ça? Ouais. Setelah mengetahui bentuk kereta suluh, mereka merasa bahwa kereta ini tidak mengerikan. Mendengar hal itu, Frank pun berkata, anak gat-gat dan sering joget pargoy, mana mungkin paham sebelum mengalaminya sendiri. Sekembalinya ke rumah, Frank meminta mereka untuk menunggu. Sementara ia akan mengambil sesuatu untuk ditunjukkan pada Lukas. Sesaat kemudian, Lukas yang akan ngopi langsung termenung saat melihat gelas T-Rex milik Matt. Rupanya, selama ini Lukas masih merasa trauma atas insiden yang terjadi 20 tahun silam. Saat Frank kembali, rupanya isi kotak yang ia bawa merupakan foto-foto kebersamaan Lukas dengan Matt, di mana Frank berkata jika Lukas sudah ia anggap sebagai anak sendiri. Namun, kebahagiaan ini seketika sirna saat putranya ini terjatuh ke jurang bersama sepedanya. Tak cuma itu, istrinya yang kurang iman nekat mendiskon umur akibat tidak bisa menerima kenyataan ini. Mendengar hal itu, Lukas hanya bisa menahan tangis sambil memendam rasa bersalah dari rahasia tragis yang ia sembunyikan. Singkat waktu, Lukas pun pamit pada Frank untuk pulang. Di tengah rasa sedih, Arman meminta Lukas untuk segera OTW. On bouge ou quoi là? Ouais. Melihat mobil Lukas malah mogok, Frank berkata bahwa ia akan menelpon montir. Sesaat kemudian, Frank memberitahu bahwa montir yang ia telepon akan datang esok hari. Mendengar hal itu, Arman yang tidak ingin membuang waktu berusaha memperbaikinya sebisa mungkin. Dirasa selang radiatornya putus, Arman meminta Frank untuk mencari selang yang seukuran. Lantas, Frank pun mengajak Arman ke bengkelnya. C'est bizarre quand même parce que c'est coupé net là. Attends, je crois que j'ai ce qu'il faut. Viens voir. Oh my god, tanpa diduga, semua itu hanya akal-akalan Frank yang berusaha menuntut balas atas kematian putranya. Sesaat kemudian, Lukas pun heran saat melihat Arman pergi menggunakan mobil milik Frank. Kemudian, Lukas dan Julie langsung mendatangi Frank dan menanyakan kemana Arman pergi. Di saat itu pula, Frank yang telah menyuruh seorang menyamar sebagai Arman mengungkapkan jika Arman meminjam mobilnya untuk membeli selang radiator. Meskipun heran, Lukas berusaha percaya saja. Ok. Bon bah on va l'attendre. Di sore harinya, karena Arman tak kunjung datang, Frank mengungkapkan jika Lukas dan Julie bisa menggunakan kamar untuk beristirahat. Setibanya di kamar Matt, lagi-lagi Lukas yang dihantui rasa bersalah kembali melihat sosok Matt yang semakin mengerikan di tengah malam. Lucas! Lucas! Entah apa yang mereka pikirkan, Lukas dan Julie baru beres berhasil oleh, meski mereka numpang tidur di rumah orang. Hingga saat Julie tertidur, Lukas yang merasa menyesal terlihat keluar rumah dan menyesali tindakan yang telah membantu ayahnya menyembunyikan kejahatannya. Di tengah kegalauan, Lukas yang melihat pintu bengkel terbuka langsung kepo.
Menemukan pintu basement rahasia, Lucas yang menyadari Frank datang langsung bersembunyi. Setelah Frank pergi, Lucas yang penasaran bergegas melakukan pengecekan. Namun, tanpa ia sadari, Frank ternyata sudah mengetahui tindakan Lucas. Oh my god! Antara shock dan senang, Lucas pun menemukan kedua orang tuanya disekap oleh Frank di tempat ini. Lalu tiba-tiba... Sementara itu, di rumah Julie yang terbangun bergegas mencari keberadaan Lucas. Sontak, Julie pun heran saat melihat rancangan alat kopet yang Frank buat, bagaikan sosok Jigsaw. Ternyata, kelumpuhan yang Frank alami juga hanyalah gimik untuk melancarkan aksinya. Kini, Lucas beserta kedua orang tuanya harus menjalani permainan kopet yang ia siapkan. Di tengah persiapan, Frank pun kecewa pada Lucas yang menutupi penyebab kematian Matt. Saat itu, secara kebetulan, kayu yang Frank bawa menggelinding ke kolong mobil Louis hingga ia menemukan tali sepeda anaknya yang tersangkut. Menyadari anaknya ditabrak Louis, kini mereka pun harus mati secara mengenaskan. Hingga setelah persiapan selesai, Frank mengungkapkan jika alat kopet rancangannya akan membuat Louis dan keluarganya saling menghabisi. Mendengar suara Julie, Frank pun bergegas melakukan perburuan menggunakan gacok beras bulog. Di tengah keadaan genting, Julie yang panik berusaha menelpon bantuan. Namun, seperti biasa, sutradara mempersulit keadaannya. Di tengah rasa encok dan sesak dada, Julie pun panik saat melihat Frank berdiri di hadapannya. Sementara di basement, Louis, si ayah toksik, malah menyalahkan Lucas. Andai saja Lucas mau memberikan udut, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Muak dengan ucapan si ayah, Lucas berkata, "Akibat lu yang kebelet nyebat, selama 20 tahun gua harus dihantui rasa bersalah." Lucas pun muak dengan sikap pengecut sang ayahnya ini. Mendengar perkataan Lucas yang terasa benar, Louis pun berniat melakukan pengorbanan. Terlebih Linda sudah tidak kuat lagi memegang tali. Oh my god! Bagaikan Gojo Satoru, Louis pun tewas di hadapan anak istrinya. Kepanikan Lucas yang tak ingin pengorbanan si ayah sia-sia meminta si ibu melepas pengekang di kakinya. Akhirnya, Lucas dan ibunya pun berhasil selamat. Sementara di sisi lain, Frank berniat untuk memotong Julie yang menjadi saksi mata. Di tengah keadaan genting, Lucas bergegas membebaskan Julie. Untung saja, Julie berhasil menggaplok Frank dengan martil.
Sesaat kemudian, mereka langsung mengurung Frank di dalam basement dan berusaha menyelamatkan si ibu. Akan tetapi, si ibu yang shock malah banyak drama. Setelah membalut luka si ibu, mereka pun panik saat Frank berusaha menjebol pintu. Melihat Arman berusaha kabur, Frank yang akan berburu langsung menindihnya dengan kompen. Kembali pada Lukas, di tengah kepanikan, ia pun berinisiatif membawa si ibu ke dalam bunker tempat bermain masa kecilnya. Setibanya di bunker yang poek, Lukas bergegas menyalakan korek. Sontak, mereka pun syok parah saat menemukan jasad Matt yang diawetkan Frank di tempat ini. Putain, Mathias. Qu'est-ce qu'il m'a fait cet enfoiré? Sungguh gobloy, tempat persembunyian mereka malah menjadi penjara setelah Frank mengunci mereka di dalam bunker. Di keesokan harinya, Julie yang menyadari Frank membuka pintu bergegas membangunkan Lukas. Melihat Arman berusaha menahan kereta suluh, Lukas yang panik bergegas membantu Arman. Lukas! C'est fini! T'as rien fait pour sauver Mathias! Sungguh psikopat yang pintar, Frank pun membuat Lukas bingung antara menyelamatkan Julie dan Arman. Tak ingin dua-duanya mati, Lukas meminta Arman untuk bertahan sekuat tenaga, sementara ia akan menyelamatkan Julie. Je vais te crever! Akhirnya, Frank pun mokat tercucuk dahan jengkol. Akan tetapi... Meski berhasil menyelamatkan Julie, namun Lukas yang merasakan mules ekstrim harus tewas setelah tercucuk plat kereta kayu. Singkat cerita, tim kepolisian yang datang langsung mengumpulkan jasad para korban dan mengevakuasi Julie dan Linda, di mana hanya mereka berdua saja yang selamat dari insiden ini. Di saat itu pula, sambil memegangi perut, Julie hanya bisa menangis karena rupanya kumpul banteng yang melakukan bersama Lukas telah berbuah orok. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Menegangkan sekali bukan? Definisi rokok membunuh orang di sekitarmu terrealisasikan di film ini. Akibat perkara udut, Louis pun harus menabrak Matt. Namun, meski sudah dirahasiakan sedemikian rupa, Frank akhirnya menyadari dan berusaha menuntut balas pada seluruh keluarga Lukas. Hingga di akhir cerita, dendam membuat mereka semua harus mokat. Mungkin cukup segini saja alur cerita Skeletor tahun 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.